Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sekalian anak-Mu boleh berhimpun di tempat ini. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami anak-anak-Mu untuk merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang akan mengurapi setiap kami, terutama hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah nama-Mu sajalah yang selalu boleh dipermuliakan. Roh Kudus, Engkau sendiri membuat kami anak-anak-Mu boleh dicelikkan setiap kami ya Tuhan. Agar firman yang ditaburkan boleh menguatkan setiap kami, menegur setiap kami, dan lebih dari itu Tuhan, membuat hubungan kami lebih dekat dengan Engkau. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yoel pasal yang kedua ayat 28 hingga 32. Yoel pasal 2 ayat 28 hingga 32. Demikian bunyinya. Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak-Mu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang-Mu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hamba-Mu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikian bunyi firman Tuhan. Khotbah pada pagi hari ini kita tetap di dalam tema besar kita yaitu Maturity in Christ. Dan subtema pada pagi hari ini adalah Hari Tuhan. Waktu kita mempelajari mengenai Hari Tuhan, kelihatannya cuma 4 ayat. Dan kita sangat familiar dengan keempat ayat ini. Ini merupakan suatu nubuatan. Kalau kita belajar di dalam Alkitab kita, di dalam LAI, di sana di bawah di footnote ada terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 28 hingga 32. Sehingga nubuatan ini sangat familiar sekali, sangat terkenal juga. Kita hari ini seringkali mendengar mengenai nubuatan-nubuatan. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar apa sih sesungguhnya yang mau disampaikan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kita selalu menganggap apa hari Tuhan
sering mendengarkan. Dan kita menganggap hari Tuhan itu terutama di dalam nubuatan-nubuatan. Hari ini nubuatan kita tidak mengerti makna daripada nubuatan. Kalau kita perhatikan di dalam Yoel yang barusan kita baca di sini, latar belakang daripada nubuatan selalu di dalam Alkitab kita pelajari. Baik waktu baru kita pelajari di dalam Markus 13 mengenai Olivet Discourse. Jadi nubuatan mengenai akhir zaman daripada Tuhan Yesus. Selalu menyangkut apa? Ada hal yang penting yaitu mengenai kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dan lagi dalam hal ini yang penting adalah apa? Penghiburan. Nah, kita seringkali waktu menafsirkan di dalam nubuatan-nubuatan itu sering terlepas. Selalu menurut apa? Nubuatan menjadi buatanmu. Kita hari ini sering hal-hal tertentu sehingga apa? Di dalam khotbah sepanjang tahun penuh dengan nubuatan-nubuatan. Memang kalau didengar, kedengarannya apa? Menguatkan jemaat. Tapi pagi hari ini, kita mau mempelajari dalam Yoel, itu keadaan sesungguhnya apa? Apa yang dikatakan nubuatan itu? Apa nubuatan yang dikaitkan dengan hari Tuhan? Hari yang begitu penting sekali. Di sini pasti selalu apa? Kalau kita perhatikan nanti kita belajar di dalam Yoel. Ada dalam konteks penderitaan. Sehingga waktu kita pelajari di dalam Wahyu, ada pemberitaan ke dalam 7 jemaat. Kita waktu dengar uraian daripada Wahyu, jelas nubuatannya itu kita tidak mungkin toh. Orang sudah mengalami penderitaan. Saudara bisa memikirkan sampai sedemikian jauhnya. Akan perang ini, perang itu. Begitu saudara menguraikan begitu telitinya. Sehingga sesungguhnya waktu kita mau mengerti di dalam pengertian mengenai akhir zaman ini, tidak segampang itu. Kita seringkali menganut salah satunya dari 5 poin yang penting. Satu yang dikatakan preteris. Preteris itu apa? Segala sesuatunya itu segera akan dipenuhi. Jadi apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan itu gak lama dipenuhi. Yang kedua yang dikatakan futurist. Mereka selalu bagaimana menafsirkannya itu. Semua future. Wah nanti ini apa, akan terjadi corona sudah tertulis ini apa, 666. Semua itu seringkali di dalam analisa daripada futurist. Yang ketiga yang dikatakan historis. Jadi historis itu apa? Pokok sejarahnya coba teratur gitu. Ini bisa, waduh urutan sesudah ini, sesudah itu. Waduh bisa sampai dihitung. Mulai dari Daniel, wah demikian. Itu apa? Historis. Sampai hari-harinya, jam-jamnya saya tahu persis. Yang satu lagi berdasarkan idealis. Dia mau menafsirkan, waduh, yang penting itu apa? Moralnya yang disampaikan. Kamu kan ngerti toh paling penting apa? Soal itu enggak usah lah, paling penting apa? Moralnya. Terus yang terakhir yaitu integrated strategy. Kamu enggak bisa ngambil salah satu. Masing-masing itu ada kebenaran. Bagaimana?
kamu bisa menggabungkan dengan setia sesuai penafsiran daripada Alkitab. Nah, jadi waktu kita belajar di sini tidak segampang itu. Kita pada pagi hari ini kita belajar di dalam Yoel. Siapa itu Yoel? Yoel dari katanya itu yang dikatakan Jehovah is God. Yehova adalah Elohim, L-nya Elohim. Itu yang kita tahu daripada Yoel ini. Dia ditulis beberapa tafsiran yaitu 835 sampai 736 sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Waktu kita belajar di sini, di dalam pasal 1 ayat 1, dikatakan firman Tuhan datang kepada Yoel bin Petuel. Kita cuma tahu namanya bapak daripada Yoel adalah Petuel. Nah sekarang di dalam Yoel itu mau disampaikan apa? Mengenai hari Tuhan itu apa? Ini ada hal yang penting, kita tidak mengetahui latar belakangnya. Waktu kita menafsirkan hari Tuhan, itu kita akan menjadi suatu masalah yang besar. Kalau kita perhatikan, di dalam Yoel 1 ayat yang kedua, kita belajar beberapa ayat ya. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Dia mau memberitahukan. Nanti kita lihat. Yoel memberitahukan terutama mau ditekankan pada tua-tua. Kalau kita perhatikan lagi di dalam ayat yang 9, itu para imam. Dia mau menekankan. Tua-tua dan imam-imam sebagai pemimpin. Bagaimana engkau memimpin jemaatmu. Nah terutama di sini mau dikatakan dalam keadaan yang sulit. Terus dalam ayat 3 dia sampaikan lagi. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Jadi berita mengenai hari Tuhan ini penting sekali. Kamu harus sampaikan terutama kepada anak-anakmu. Anak-anakmu kepada cucu-cucumu. Nanti terus menerus sampai pada hari ini. Jadi pada pagi hari ini waktu kita belajar, ini penting sekali. Dia mengatakan semua orang harus mencamkan dengan baik-baik. Lalu dia katakan lagi, Yoel, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ini maksudnya apa? Dia mau menjelaskan ada 4 jenis. Itu kumpulan daripada belalang, penyerangan daripada belalang. Waktu kita belajar di dalam Keluaran, pasal 10 yaitu di dalam tulah yang ke-8, kita lihat penyerangan daripada belalang sebegitu dahsyatnya. Tapi kali ini lebih dahsyat lagi. Apa itu maksudnya? Jadi ini juga ada 4 jenis belalang. Pertama, kumpulan belalang menghabiskan semua hasil bumi itu, semua bersih. Dan kalau kamu perhatikan sampai dimanapun ada kamu melihat belalang seperti itu.
Semua sudah gondol, semua sudah habis total. Kamu pikir selesai? Tidak, belalang tipe yang lain. Yang dia katakan adalah belalang pengerit pertama, lalu belalang pindahan, lalu yang dikatakan belalang pelompat, lalu diteruskan dengan belalang pelahap. Sehingga waktu terakhir belalang pelahap, semua habis. Ini mau dikatakan apa? Dalam suatu pepatah yang begitu terkenal, yang saya sering pelajari. Ini mengenai yang dikatakan it never rains but it pours. Tidak ada, hidup itu tidak ada lah. Hati-hati kamu itu. Tidak ada hujan rintik-rintik, tapi sekali hujan lebat bukan main. Maka kamu hati-hati. Maka selalu hari Tuhan nanti kita mau pelajari suatu. Harus kamu mengerti selalu hari Tuhan selalu dihubungkan dengan suatu hal yang penting yaitu pertobatan. Nah pada hari ini kita lihat. Ini poin ini penting sekali. Nanti bagaimana Yoel memberitahukan waktu engkau mengalami musibah yang beruntun apa tindakanmu? Nah poin ini penting. Jadi waktu kita mengalami musibah yang bertubi-tubi itu, benarkah Tuhan tidak hadir? Kalau Tuhan hadir, mengapa Tuhan mengizinkan hal seperti ini terjadi? Waktu hari ini kita pun tetap berlaku. Kita menghadapi corona sudah lebih dari 1 tahun. Hidup kita sudah berubah. Banyak perubahan. Bagaimana kita menyikapi mengenai corona ini, apa yang terjadi pada hidup kita? Bagaimana sebagai pemimpin-pemimpin menyikapi? Bagaimana sebagai jemaat menyikapi masalah-masalah yang penting itu? Kita tidak bisa tenang dalam hal ini. Ini pernah terjadi. Waktu kita lihat ya, di London. Waktu itu ada suatu jenis penyakit namanya penyakit pes. Lain dengan keadaan sekarang. London ini kecil, tertutup. Masih ada dibagi antara Old London, yaitu London ada suatu gate-nya itu. Sehingga waktu terjadi pes ini, penyakit pes ini, tiap hari kita dengar mulai pagi malam ada terjadi tangisan. Suatu tangisan yang begitu hebatnya, mengapa? Pasti ada kematian. Begitu ada mati langsung dibuang keluar gerbang. Tiap kali demikian. Anak yang mati, orang tua, bapak, ibu, terus bergantian. Sudah yang dikatakan sampai penduduknya itu tidak tanggung-tanggung. Itu sampai berkurang sampai 30%. Mengalami suatu penderitaan seperti itu. Sudah penderitaan selesai sampai sana. Gak ada. Belalang bertubi-bertubi datang. Kesulitan demi kesulitan datang. Suatu hari terjadi kebakaran. Mengapa kebakaran ini sangat fatal sekali? Kita lihat saat itu rumah dari kayu. Kedua mereka itu menjalan berdekatan. Saudara bisa bayangkan seperti kampung pada saat ini, dekat sekali. Sehingga waktu terjadi kebakaran, semua habis. Sehingga terus mengatakan, apa-apaan ini? Kondisi kok seperti ini? Nah, maka pada saat itu pula mereka kembali mengadakan suatu yang dikatakan permohonan kepada Tuhan.
Dan akhirnya berakhir dengan baik. Sehingga waktu kita sekarang lihat London itu tidak bangun lagi sebagai apa? Yang berdekatan dengan tata kota yang begitu baik. Dan karena kebakaran itu terjadi suatu yang dikatakan blessing in disguise. Suatu karunia terselubung. Mengapa dikatakan demikian? Penyakit pes itu pun juga terbakar bersama-sama kebakaran. Nah, waktu kita sekarang alami di dalam menghadapi corona ini, apa sikap kita? Hari ini kita pun kalau tidak hati-hati, tidak beda dengan orang-orang Yahudi saat itu. Mengapa sikapnya kok tidak berubah? Kamu lihat. Di dalam ayat 5 dikatakan, bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Nah, kita waktu melihat, kamu wis mengalami bertubi-tubi penderitaan yang demikian, kamu masih bisa pelarian. Kamu masih bisa dikatakan pemabuk. Jangan dipikir apa, hai pemabuk dan menangislah. Kamu jangan pikir gini loh, itu kamu pelarian. Kamu jangan sadaro maksudnya. Kamu tetap sudah keadaan seperti ini, sebab begitu masalah yang begitu bahaya sekali, kamu tidak sadar. Tapi kamu masih dablek, masih mentolo, minum aja. Kamu dengan merasa melarikan diri, kamu mabuk, kamu tidak sadar, keadaan penderitaan ini kamu alihkan kepada apa? Kemabukan. Nah, ini nubuatan yang terjadi pada apa yang dikatakan dengan Yoel itu. Nah, ini di dalam kita cuma belajar beberapa ayat. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Nah, ini kejadian apa? Nanti akan terjadi penyerangan. Seperti apa? Belalang itu. Di mana yang dikatakan Yehuda itu nanti akan dikatakan sebagai apa? Habis-habisan. Itu pasal 1 itu mengatakan seperti ini. Nah, waktu mengalami hal-hal seperti ini, banyak sekali yang terjadi. Maka kalau kita belajar di dalam ayat 8 kata, meratap seperti anak dara yang berlilitkan kain kapung karena mempelai kekasih masa mudanya. Ini artinya demikian. Kamu itu jangan seperti mau mabuk-mabukan seperti itu. Kamu mau menghindari dari kenyataan. Kamu harus berkabung seperti apa? Berkabung seperti anak dara, orang yang apa? Baru menikah, perempuan yang baru menikah, dia yang berkabung, perasaannya bagaimana? Dia begitu cinta kepada calon suaminya, baru menikah, sudah ditinggal begitu. Ada kamu perasaan seperti itu? Kamu jangan terus dada mikirkan di sana. Justru mau dikatakan nanti di sini, justru dalam keadaan seperti ini kamu harus mencari apa? Bertobat dan mencari Tuhan. Kamu jangan pikir di dalam corona ini kapan kamu berpuasa, kapan kamu minta pertolongan daripada Tuhan, kapan kamu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kapan kamu minta, atau kamu cuma pelarian. Kamu mengadakan pendidikan ini, pendidikan itu, pengajaran ini, pengajaran itu. Kamu rasa apa? Kamu rasa dipikir apa? Di dalam kesulitan kita belajar toh. Wah, keluarga bahagia. Kamu pikir dengan kamu mengerti cara-cara keluarga bahagia kamu bisa bahagia.
Kamu pikir lagi dengan kamu mengerti bagaimana menghindari narkoba. Hah? Terus kamu bisa dengan khotbah, dengan cerita. Terus kamu bisa apa? Dengan motivasi kamu bisa meninggalkan. Kamu tidak ada power. Ini poin penting. Kamu jangan mengalihkan masalah. Masalah yang kita dihadapi ini seperti ini. Jangan kamu mengalihkan masalah itu. Jangan kamu yang minta yang aneh-aneh. Kamu mengharapkan sesuatu yang aneh-aneh. Tapi satu hal yang penting, yaitu pertobatan. Tanpa pertobatan, kamu impossible. Tanpa kebenaran firman Tuhan, kamu impossible. Terus tanya toh, tanpa Roh Kudus, impossible. Mengapa? Nanti kita belajar. Maka Yoel mengatakan, tanpa ada pencurahan daripada Roh Kudus, itu impossible. Nah ini nanti, waktu hari Tuhan di mana teruna-teruna pun bisa memperoleh penglihatan-penglihatan. Anak-anak Tuhan bisa bernubuat. Ini poinnya penting. Kamu baru diberi kuasa di sana. Kamu jangan setiap orang mau hidup bahagia. Tapi kamu cuma dengar motivasi, bisa kamu hidup bahagia. Kamu tidak mempunyai power. Tapi kamu perlu power daripada Holy Spirit. Kamu perlu power daripada Injil. Itu penting yang mau diberitakan. Kamu tidak bisa pelarian. Seperti orang mabuk seperti itu. Tapi kamu hendaklah berduka cita. Berduka cita karena engkau akan dihiburkan. Nah ini waktu kita kejadian mereka. Sampai habis-habisan. Kalau sudah diserang seperti itu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 2 ayat yang pertama lagi. Dia katakan, tiuplah sangkakala di Sion. Dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri seperti hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Nah ini penting sekali. Hari Tuhan sudah dekat. Terus kita teruskan lagi. Di dalam 2 ayat 12 dan 13 dia nyambung lagi. Seruan untuk bertobat. Di sini dikatakan, tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah ini menjadi hal yang penting. Kamu mengalami berbagai masalah, Alkitab mengajar kita poin yang terpenting. Dia penting. Seperti dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah ini kita seringkali waktu kita berbakti, kita melakukan segala sesuatu seringkali sudah menjadi apa? Kebiasaan kita. Kita beribadah, kita ngalami corona, kita beribadah, kita merasa kita lebih dekat. Tapi waktu hal ini apa sih sesungguhnya? Benarkah? Waktu kita mengalami hal-hal seperti ini, pernahkah kita mau bertobat? Pernahkah kita mau minta petunjuk daripada Tuhan kita?
Apa yang akan terjadi? Pernah kita minta hikmat daripada Tuhan. Terus yang bertobat itu apa maksudnya? Kita hari ini seringkali merasa apa? Oh itu sudah bertobat, sudah berdoa, itu kan? Bertobat bukan hal yang apa? Lahiriah. Bertobat bukan hal yang mudah. Maka bertobat yang dikatakan di sini, koyaklah hatimu. Bukan engkau mengoyak bajumu, bukan. Percuma. Yang tampak daripada engkau mau mengoyak bajumu, itu kelihatannya. Engkau merasa dirimu bertobat, tapi sesungguhnya dalam hatimu sama sekali tidak terjamah. Ini yang dikatakan di sana. Kamu hati-hati sekali. Mengalami masalah yang bertubi-tubi, engkau masih dablek. Engkau masih merasa apa? Kamu bisa bertahan. Kamu mencari metode-metode baru yang jauh daripada kemauan daripada Tuhan. Sebenarnya apa yang terjadi saat ini? Yang penting engkau tahu apa yang mau diberitakan oleh Tuhan, yaitu benarkah engkau sungguh bertobat dalam hatimu, bukan bertobat secara lahiriamu. Kalau engkau sampai tidak bertobat seperti itu, percuma. Engkau nanti akan mengalami suatu penyesalan yang bertubi-tubi dalam hidupmu itu. Pagi hari ini kita ada suatu perjamuan kudus. Kita tidak bisa cuma apa, dalam perjamuan kudus ini pun kamu melakukan seperti apa? Suatu kebiasaan. Atau perjamuan kudus ini pun engkau mau memaknai seperti apa, menurut apa yang sudah engkau terima, apa yang sudah engkau pelajari. Itu hati-hati sekali. Engkau tidak pernah yang dikatakan mengoyak hatimu. Di dalam perjamuan kudus ini pun kita lihat, ada 6 poin penting. Kamu selalu pasti ada apa? Suatu backward. Melihat ke belakang. Apa yang kau lihat? Kematian daripada Tuhan Yesus. Penderitaan daripada Tuhan Yesus. Mengapa? Yesus mau mati buat saudara dan saya. Yaitu arti daripada penebusan dosa. Terus masuk lagi forward. Ini nanti pentingnya apa? Yoel nulis pun demikian. Jadi kamu jangan pikir nubuat akan. Uang kamu yang belakang aja tidak ngerti kok kami mau cerita yang ke depan itu. Kamu jangan aneh-aneh sekali itu. Yang belakang yang sudah terjadi, yang sudah terjadi itu kamu tidak ngerti kok. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, kamu tidak pernah ngerti. Kamu mau ngomong, waduh nanti ke depannya apa? Wah kita bertemu Yesus di surga. Pasti ketiga. Inward. Kamu selalu penting inward. Benar sudah dikoyak hatimu itu. Bukan cuma kebiasaan-kebiasaan itu. Enggak. Tapi benarkah ada suatu pertobatan yang sesungguhnya di dalam hatimu? Inward. Inward ini pun masih akan dipertanggungjawabkan terhadap upward. Apa waktu engkau melihat ke atas? Kamu jangan ngomong, selidikilah hatiku, selidiki hatiku. Kamu jangan nantang-nantang Tuhan. Kamu tidak usah nantang Tuhan, ngerti 100%. Kamu jangan main-main di sana. Terus kamu lihat lagi around. Kamu jangan cuma ngomong kasih. Benar kamu ada kasih kepada sesamamu. Kalau kamu ada kasih kepada sesamamu, berani engkau memberitakan sesuatu kebenaran kepada sesamamu. Kalau engkau tidak punya ada satu kasih yang dikatakan terus kasih, tapi kamu tidak ada kasih kepada sesamamu. Dia mau celaka, dia mau apa, kamu biarkan dia. Terus yang keenam mengenai outward. Bagaimana kehidupanmu?
Jangan kamu cuma di dalam perjamuan itu, kamu cuma waduh baik dengan istrimu. Hubungannya baik dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Tapi begitu pulang, itu tempur, tidak ada kasih. Bukan demikian. Maka waktu dikatakan koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Nah, sampai yang terakhir, sebelum kita masuk pada topik kita, yaitu di dalam pasal ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Nah, akhirnya kita lihat Tuhan itu maha kasih, maha penyayang. Tidak mungkin kita itu ditinggalkan piatu. Enggak. Ini mau tunjukkan apa sih? Semakin besar penderitaanmu, Yoel itu mau mengatakan engkau mengalami penderitaan yang sedemikian berat. Tapi engkau lihat, Tuhan itu sebenarnya apa? Tidak tertidur. Dia setahu-tahunya apa yang terjadi pada dirimu, dia tahu 100%. Dan dia selalu apa? Mau membebaskan, memulihkan. Nah, ini arti daripada pemulihan. Pemulihan selalu apa? Dari pertobatan, maka engkau dipulihkan. Dipulihkan dalam pengertian apa? Engkau sudah mengalami pertobatan yang sejati, maka engkau akan memperoleh pemulihan dari Tuhan. Nah, sekarang kita waktu belajar di dalam hari Tuhan agak mudah sedikit. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, ini kita baru masuk di sini. Yoel menubuatkan, kamu bisa mengalami suatu pemulihan kalau itu bukan inisiatif daripada Tuhan. It is impossible. Kamu tidak mungkin. Nah, kejadian di dalam ayat 28-29 ini itu terjadi. Waktu sesudah apa? Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Mereka bisa bernubuat. Mereka dipenuhi dengan roh yang dikatakan di sana. Nah, nubuat ini sekarang kita lihat. Apa arti daripada nubuatan itu? Di dalam Perjanjian Lama, kita selalu melihat nubuatan itu ada 3 poin. Poin pertama, itu yang dikatakan direct fulfillment. Jadi kejadian yang sesudah dinubuatkan, gak lama dipenuhi. Jadi nubuatan-nubuatan daripada Yoel yang kita lihat begitu berat sekali memang terjadi. Kalau saudara mau
tepatnya kita lihat di dalam Bible Study, sudah kita uraikan, sudah mendekati 2 jam ya, di dalam Markus 13. Di sana mengenai akhir zaman. Saudara lihat bisa mempelajari di dalam Bible Study mengenai akhir zaman di dalam Markus 13. Sehingga pada pagi hari ini kita gak mungkin bisa menguraikan satu persatu. Tapi di dalam akhir zaman itu ada beberapa poin yang penting yang dikatakan Tuhan Yesus. Satu dikatakan mengenai birth pains. Suatu penderitaan seperti seorang ibu mau melahirkan. Seorang ibu kalau mau melahirkan, tidak mungkin. Saudara lihat ya, tidak mungkin langsung sakitnya top itu enggak. Ya. Kamu, waduh ini tidak bisa. Sering kadang-kadang apanya itu, cairannya ya, sampai sudah pecah tak harus dibawa pergi rumah sakit. Itu masih menunggu lagi. Ya, pecahnya berapa? Ya, itu ibu-ibu lebih paham daripada bapak-bapak. Itu sehingga waktu kita mendengar peperangan, berbagai macam masalah, itu baru permulaan. Itu bukan sesuatu hal yang sudah paling bukan. Sehingga waktu kita memperhatikan ajaran daripada Tuhan Yesus mengenai akhir zaman itu, poin yang penting itu adalah berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah ini penting. Kita lihat satu poin sampai sekian, maupun Yoel yang mengatakan ini, ingatlah, bertobatlah dan berjaga-jagalah. Kamu bisa berjaga-jaga karena kamu sudah bertobat. Itu satu hal yang tidak bisa kamu lepaskan. Kamu tanpa bertobat, it is impossible. Bahwa kamu selalu akan menyiapkan hatimu untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu hal yang tidak mungkin. Nah, yang mengenai hari Tuhan ini, tadi kita lihat. Di dalam memenuhi nubuatan ini, itu tadi apa? Segera. Ada yang satu, segera dalam arti apa? Tidak lama nubuatan itu dipenuhi. Kita lihat ada waktu poin yang penting, yaitu mengenai abomination, that causes desolation. Itu ada suatu hal yang menjijikkan sekali, yaitu bait Allah sampai dihancurkan dan diganti dengan patung Baal. Itu pernah terjadi. Kita pernah sudah nguraikan ya, itu waktu penyerangan daripada Raja Antiochus Epiphanes pada tahun 168 sebelum Masehi, sehingga nanti berakhir pada 164 sebelum Masehi oleh Yudas Makabi ya. Kita tidak belajar. Jadi ini terjadi, semua sudah dipenuhi. Tapi ada sebagian tertentu mengenai kedatangan Tuhan Yesus, pasti belum. Sehingga kamu lihat, kalau yang nubuatan-nubuatan, wong dalam sekarang, dalam segera, dalam waktu-waktu tertentu, tidak pernah kejadian. Tapi kamu terus mau apa? Lu buat terus-terusan. Dan lagi jemaat suka sekali mendengarkan mengenai apa? Nubuat daripada nubuatan manusia sendiri. Tapi di sini tidak mungkin. Kamu pasti di dalam nubuat itu apa? Ada suatu hal yang penting. Kamu coba, seperti nubuatan daripada Yoel ini pun, itu Tuhan Yesus sendiri juga memberitakan. Lalu Petrus pun tetap memakai nubuatan yang sudah terjadi. Ini hal yang penting. Dan lagi ada yang kedua, itu yang dikatakan contingent fulfillment. Jadi suatu contingent fulfillment ini demikian. Kita hari ini seringkali toh, wah itu bersyarat, kok Tuhan ngasih bersyarat.
Pasti ada bersyarat. Nah, ini yang menjadi masalah. Yang seringkali kita merasa Kristen apa? Sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, mau berbuat seenaknya tanpa ada pertobatan, ambek dablek terus-terusan sudah diajari tetap tidak masuk-masuk. Ini problemnya di sana. Itu apa namanya contingent fulfillment itu? Kita lihat maksudnya gini. Tuhan itu selalu memberikan kepada kita. Itu namanya benevolence, kebajikan. Tidak ada. Itu sifat daripada Tuhan, natur Tuhan selalu apa? Memberi kebajikan kepada kita. Tapi dari kebajikan ini pasti ada akibatnya, konsekuensinya. Engkau dituntut ketaatan. Ketaatan ini penting. Engkau akan memperoleh berkat kalau engkau mengikuti aturan-aturan daripada Tuhan Yesus. Aturan-aturan dari kebenaran firman Tuhan engkau ikuti, pasti engkau diberkati. Sebaliknya engkau akan menerima kutuk kalau engkau melanggar perjanjian ini. Nah, ini yang dikatakan mengenai covenant, perjanjian. Kamu tidak bisa toh. Kamu membunuh orang. Terus kamu mau dibebaskan? Impossible. Pasti kamu memperoleh kutuk. Kutuk di dunia ini pasti kamu terima. Itu hal yang wajar sekali. Kamu disuruh hati-hati, kamu dablek tendang terus, pasti kamu menerima akibatmu. Hari ini kamu jangan pikir apa, kamu tidak hati-hati. Waduh, sak mau sendiri. Tanpa menjaga jarak, tanpa cuci, tanpa apa. Waduh, corona pasti hilang gitu. Kamu tanggung sendiri akibatnya. Kamu pasti, ini penting sekali. Tidak mungkin kamu berbuat sesuatu yang jahat, terus kamu mau memperoleh hasil yang baik, tidak memperoleh kutukan daripada Tuhan. Itu impossible. Kamu jangan terus belajar bahwa Tuhan benci dosa, tapi mengasihi orang yang berdosa. Siapa yang bilang? Kamu berdosa, Tuhan juga benci sama kamu. Itu aturan daripada apa? Perjanjian itu. Maka perjanjian baru dikatakan apa? Karena Yesus sudah mati, maka dia sudah secara status dosa kita itu dihapuskan. Itu New Covenant. Tapi covenant ini tidak pernah dicabut. Sehingga waktu Alkitab ditulis pun mulai Kejadian, selalu covenant ini ada, perjanjian. Itu yang dikatakan suzerain vessel covenant. Suzerain vessel treaties. Jadi ada suatu perjanjian, itu tidak bisa kamu langgar seenaknya. Kamu harus, kalau siapa? Allah itu yang berdaulat, semua harus nurut pada Allah. Ini dalam hal ini juga sama. Kalau kamu nganggap Tuhan itu yang berdaulat, ya turutan Tuhan. Jangan kamu langgar. Kalau Tuhan minta kamu apa? Bertobat dengan sesungguh-sungguhnya, kamu jangan main-main. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh mau berbalik, maka inilah yang akan terjadi. Selalu kamu akan mengalami berkat yang berlimpah dalam pengertian apa? Yaitu kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dengan pertobatan ini kamu lihat selalu ada suatu perubahan drastis. Drastis dari mana? Tuhan yang memberikan pencurahan itu. Dan tadi itu yang kedua, yang ketiga itu adalah suatu tipologi. Tipologi daripada apa? Kristus seringkali. Kali ini roh, yaitu tipologi daripada Roh Kudus. Kalau kamu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu impossible. Tapi kalau kamu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti kamu mau hidup sesuai dengan petunjuk daripada Roh Kudus. Maka juga atas hamba-hambaku semua laki-laki perempuan akan kucurahkan rohku pada
hari-hari itu. Nah, kita ngelihat waktu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, murid-murid bisa mengucapkan bahasa roh. Dari belahan dari negara-negara masing, macam-macam bahasa mereka bisa mengucapkan. Itu suatu pekerjaan yang dikatakan suatu pekerjaan mujizat. Lalu kita belajar di dalam ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, tadi kita lihat ya. Memang waktu kita belajar, sejak kedatangan Yesus yang pertama, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, ini adalah yang dikatakan sebagai zaman akhir. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi satu poin yang penting, Dia sudah mencurahkan Roh Kudus untuk menghibur kita, menguatkan kita. Dan yang terutama kita mempunyai hati yang bertobat. Nah, poin ini penting sekali. Sehingga kita lihat, waktu kita lihat dalam puji-pujian kita, matahari tak bersinar lagi. Ini poin mau penting apa sih sebetulnya yang mau diberitakan? Kamu tidak usah repot, apapun yang terjadi, firman Tuhan itu tidak mungkin keliru. Firman Tuhan itulah yang menguatkan engkau. Kamu tidak usah repot. Itu poinnya yang mau di sana. Maka kamu selalu tugasmu apa? Berjaga-jagalah. Tetapi di dalam berjaga-jagalah ini apa? Kamu selalu berjaga-jaga ini tidak pernah terlepas daripada pertobatan. Pertobatan apa? Kamu kembali kepada Tuhan. Apa yang membuat kamu bisa bertobat? Kembali kepada Injil. Hanya Injil yang bisa membuat engkau bertobat. Hanya Roh Kudus yang menuntun engkau kepada jalan yang benar. Amin. Kita mau berdiri dan kita mau masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberi hati kepada setiap kami, hati pertobatan. Hati yang mau kembali kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau selalu ingin membawa kami sekalian untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan Engkau selalu ingin menuntun kami, mau menyadarkan kami arti daripada pertobatan yang Kau kehendaki. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk kembali.